Keris Mageti. Assalamualaikum sedulur, salam rahayu, sehat bagas waras untuk kita semua. Sekarang kita ada keris Mageti. Keris Tangguh Mageti adalah keris yang dibuat oleh para empu dari daerah Magetan dan merupakan salah satu keris andalan pada zaman dahulu. Mageti sebetulnya adalah nama seorang pemimpin yang tidak ada hubungannya dengan sejarah perkerisan. Ki Gede Mageti adalah seorang tokoh yang diduga berasal dari Surakarta. Pada awal abad ke-19 Ki Gede Mageti membabat hutan di Wewengkon, Kadipaten Madiun yang nantinya akan menjadi kota Magetan. Tokoh inilah yang pertama kali membuka daerah tersebut dan menjadi penguasa pertama di desa yang kemudian bernama Magetan. Di daerah Magetan yang waktu itu masih di bawah kekuasaan Kabupaten Madiun ada seorang empu keris handal yang bernama Ki Guno Sasmito. Keris-keris karya empu Guno Sasmito dan keturunannya inilah yang kemudian disebut sebagai keris Tangguh Mageti. Keris Mageti mirip dengan Tangguh PB. Hal ini wajar karena memang ada keterkaitan sejarah antara daerah Magetan, Madiun dan Surakarta. Ciri khas Tangguh Mageti ada pada bentuk ganja yang turun ke bawah dan bangkekan yang terkesan ramping singset. Selain itu tikel alisnya juga mencuat tegas di atas gandik. Pasikutan keris Mageti berkesan gagah, ganteng dan cukup berenergi spiritual. Tak heran jika banyak yang fanatik mengkoleksi keris-keris pusaka Tangguh Mageti. Pada masa Pakubuwono V, Empu Guno Sasmito kesohor sebagai empu keraton. Pakubuwono V berafiliasi dengan Pangeran Diponegoro. Dia secara khusus meminta Empu Guno mengawal persenjataan yang dibutuhkan Diponegoro, terutama keris pusaka dan senjata lain, seperti seking tombak kecil serta patrem keris kecil. Keris Tangguh Mageti buatan Empu Guno memiliki ciri adanya lafal zikir tarekat syatariah. Lafal tersebut terutama dipahat pada pesi, yakni bagian terbawah keris yang tertutup gagang. Logam keris Mageti juga dikenal bagus, yakni berasal perpaduan besi dan baja yang padat. Saking padatnya, ketajaman keris Mageti konon mampu menembus ketebalan baju zirah. Selain bahan yang bagus, yakni inti besi tanah Jowo atau Jawa, kekuatan keris Mageti dipengaruhi proses pemanasan yang sempurna. Ciri khas keris Tangguh Mageti yang paling menonjol adalah pada bentuk gonjo yang melandai turun ke bawah serta bangkekan yang terkesan ramping dan singset. Selain itu, tikel alisnya juga tampak mencuat tegas melengkung di atas gandik seperti bentuk pancing kail ikan. Pasikutan keris Tangguh Mageti terkesan sangat gagah, tegas dan memiliki energi spiritual yang cukup kuat. Senopati Perang Sentot Alibasa Prawirodirjo dan pasukan Diponegoro lain juga bersenjatakan keris Mageti. Dalam Perang Jawa, keris yang sebagian besar berpamor junjung derajat itu menjadi ciri senjata pasukan Diponegoro. Hal itu yang membuat kompeni Belanda pernah melakukan operasi pemeriksaan keris. Setiap keris Mageti memiliki tingkatan yang berbeda-beda, yang itu diperlihatkan adanya ciri khusus. Pusaka keris Mageti diyakini memiliki yoni atau energi yang berbeda dengan pusaka lainnya. Entah karena pengaruh laku wirid tarekat syatariah atau apa. Setiap memegang keris Mageti, getaran energi itu akan terasa. Bahkan gelombang energi yang timbul dari keris Mageti, selalu menenggelamkan energi pusaka lain ketika keduanya didekatkan. Bagi orang yang terbiasa bergaul dengan keris dan lebih peka akan bisa merasakan energi itu. Pangeran Diponegoro memiliki keris pusaka bernama Ki Ageng Bondoyudo atau Kiai Bondoyudo. Bondoyudo mengandung arti ahli duel tanpa senjata. Selama berlangsungnya Perang Jawa tahun 1825 sampai tahun 1830, Diponegoro nyaris tidak pernah berjauhan dengan pusakanya. Sebagai senjata perang, keris pusaka berbilah lurus itu diyakini menyimpan kekuatan esoteris yang menguntungkan. Energi atau yoni yang terkandung di dalam pusaka dipercaya mampu menyokong Pangeran Diponegoro dalam memerangi kolonial Belanda. Kiai Ageng Bondoyudo digunakan untuk menebarkan semangat tempur bala tentaranya di masa-masa sulit selama perang-perang melawan Belanda, tulis sejarawan Peter Carey dalam buku Takdir, Riwayat Pangeran Diponegoro tahun 1785 sampai tahun 1855. Kiai Ageng Bondoyudo memiliki perwujudan ramping, tanpa look atau lekukan. Budayawan kota Kediri yang konsen urusan Tosan Aji, Imam Mubarok menyebut dapur Kiai Ageng Bondoyudo perpaduan antara gaya Majapahit dan Mataram. Bentuk ramping Kiai Bondoyudo merupakan ciri khas Tangguh Mageti. Gus Barok menyebut Empu Guno Sasmito yang bertempat tinggal di Tegalrejo, Kabupaten Magetan, adalah empu yang telah membuat keris Ki Ageng Bondoyudo milik Pangeran Diponegoro. Sekian selancar waktu, matur nuwun sedulur.